Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan mulaikan ibadah kategorikal ministry. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setiamu dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan menaikkan ibadah kami. Kami mau menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan sebab kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Entahkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Bagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Sangat ku cinta. Bersyukur selalu, bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Entahkan ku ragu atas rencana-Mu di masa depanku. Bagai Bapa yang baik,
Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Saatnya kita akan menerima firman Tuhan. Kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelum itu saya ajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Pada saat ini kami merasakan betapa cinta kasih-Mu kepada kami tidak pernah lepas, tidak pernah putus-putusnya dalam kehidupan kami. Kami sudah boleh memuji menyembah Engkau Tuhan. Terimalah setiap pujian penyembahan kami, dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau berkati hamba-Mu dan berkati semua mereka yang mendengarkan tayangan ini. Terima kasih Bapa di dalam sorga, segala hormat, kepujian dan kemuliaan hanya bagi Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam saudara. Hari ini kita akan bersama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan. Saya akan mengambil satu tema, yaitu tentang indahnya sebuah pengampunan. Indahnya sebuah pengampunan. Saya landasi firman ini, tema ini di dalam Mazmur pasal 32. Kita akan membaca 2 ayat saja. Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan untuk kita bersama-sama. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Sekian jauh pembacaan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya mulai dengan sebuah ilustrasi. Nah, saudara, seorang ibu tua yang kira-kira umurnya 60-an ya, 65 tahun itu, ia memiliki sebuah toko kelontong ya saudara. Dikatakan ia selalu menutup tokonya menjelang malam atau kira-kira sore setengah 6 begitu ya. Dan tanpa disadarinya saudara, ternyata seorang pemuda atau seorang penjahat itu telah sekian lama memperhatikan tindak tanduk dan gerakan si ibu ini. Dia melihat situasi-situasi yang terjadi setiap harinya. Nah, pertama kali beraksi, pemuda ini dikatakan berhasil merampas tas ibu tua tersebut. Tetapi pada kali yang kedua, ketika dia melakukan aksi yang sama, saudara, pemuda itu dikatakan berhasil merampas lagi tas ibu tua itu. Tetapi naas, saudara, ketika baru beberapa meter meninggalkan si ibu, ternyata motor si pemuda itu menabrak sebuah batu besar. Dikatakan ia lalu jatuh dan kepalanya terbentur tembok, berdarah dan langsung pingsan. Nah, saat orang banyak hendak menghakimi dia atau menghakimi pemuda ini, tiba-tiba ibu tua itu datang dan melarang orang-orang itu supaya jangan memukuli pemuda itu. Lalu ibu tua itu menyewa mobil untuk membawa ke rumah sakit untuk diobati. Saudara, ketika pemuda itu sadar, pemuda itu kaget ternyata. Dia melihat ibu tua itu ada di sampingnya. Lalu ibu itu terus memegang pemuda itu dan berkata bahwa ia telah mengetahui tindakan pemuda itu pada waktu ia beraksi pada kali yang pertama, saudara. Nah, singkatnya, saudara, ketika pemuda itu sembuh dari penyakit, dari sakitnya, ternyata ibu tua itu mengangkat
anak itu menjadi anak angkat dari si ibu tua ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini mengantar kita untuk memahami betapa besarnya arti sebuah pengampunan. Pengampunan yang Allah berikan itu ternyata jauh melebihi pengampunan yang ditunjukkan oleh ibu tua itu. Mazmur 32 tadi berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Saudara kekasih, di sini ada 3 hal yang menjadi pelajaran bagi kita yang patut kita renungkan bersama-sama. Hal yang pertama ialah bahwa pengampunan Allah itu adalah tanpa syarat. Saya ulangi, bahwa pengampunan Allah itu adalah tanpa syarat. Mari kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 hingga dengan ayat yang ke-32. Di situ berbicara tentang kisah anak yang hilang. Kisah tentang perumpamaan anak yang hilang di dalam Lukas 15 ini adalah merupakan bukti kasih Bapa yang mengampuni anaknya tanpa syarat. Dikatakan Bapa melupakan semua kesalahan-kesalahan anaknya yang telah melukai hati bapaknya. Dikatakan seperti Bapa dalam perumpamaan itu, Allah kita juga memberi pengampunan tanpa syarat bagi setiap orang yang mau datang kepadanya, mau mengakui dan menyesali segala dosa-dosanya, sebagaimana ditegaskan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-19 yang mengatakan dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Saudara, sebagai ciptaan baru yang sudah didamaikan dengan Allah, diampuni dosanya, tidak lagi hidup di dalam manusia lama dengan segala pola dan tingkah laku manusia yang lama. Paulus mengajak kita untuk memandang sesama kita seperti Allah memandang manusia yang berdosa kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada belas kasihan yang mengampuni, sehingga yang muncul adalah perdamaian, bukan permusuhan. Dengan demikian, sebagai ciptaan baru yang telah mendapat pengampunan, kita diajak untuk mengampuni sesama kita. Kekasih Tuhan, satu hal yang perlu kita lihat di sini adalah bahwa hanya ada satu hal yang Tuhan inginkan dari kita, yaitu pengakuan dosa. Seperti yang kita baca di dalam Mazmur pasal 32 ayat yang ke-5. Kita akan baca Mazmur 32 ayat yang ke-5. Dikatakan demikian, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Nah, di sini jelas dikatakan bahwa Raja Daud mengakui segala kesalahan dan dosa-dosanya. Hal yang kedua, bahwa pengampunan Allah itu memulihkan. Alkitab mencatat kehidupan bangsa Israel dikatakan penuh dengan liku-liku pemberontakan. Ketika mereka dilepaskan dari perbudakan bangsa Mesir, mereka memberontak kepada Musa karena mereka merasa kehausan, mereka mengomel karena mereka bosan makan mana setiap hari. Namun dikatakan Allah mengangkat mereka menjadi umat pilihan dan menjadi anak kesayangan, serta mendapatkan
tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Kalau kita lihat, begitu besar kasih Allah kepada bangsa Israel di padang gurun. Pada malam hari, Allah menyediakan tiang api untuk memanaskan tubuh mereka dari dinginnya malam. Dan kemudian pada siang hari, Allah memberikan tiang awan, yaitu untuk melindungi mereka dari teriknya matahari di padang gurun. Saudara, itu satu bukti bahwa kasih Allah itu sangat besar kepada bangsa kesayangannya, yaitu bangsa Israel. Ketika bangsa Israel ditawan oleh bangsa Babel, mereka dikatakan mereka ada dalam kesengsaraan, menderita di bawah jajahan bangsa Babel. Namun ketika bangsa Babel berseru kepada Allah dan mengakui kesalahan mereka, maka dikatakan Allah mengampuni mereka, sehingga pada akhirnya mereka dibebaskan kembali oleh Allah. Kembalinya bangsa Israel ke tanah Kanaan dirasakan oleh bangsa Israel sebagai sebuah mimpi. Apa artinya, saudara, itu sebagai sebuah mimpi? Nah, perasaan itu adalah suatu hal yang tak disangka-sangka itu menjadi kenyataan. Ada hal yang kelihatannya mustahil, itu ternyata terwujud. Itu, saudara, seperti sebuah mimpi. Dan itu memang sudah terjadi, saudara, tetapi terasa seperti bukan kenyataan. Nah, itulah sifat pengampunan Allah yang memulihkan keadaan bangsa Israel sekalipun mereka sering memberontak kepada Allah. Namun ketika bangsa Israel menyadari kesalahannya dan memperbaikinya, maka Allah datang memberi pengampunan kepada bangsa Israel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, korban Kristus memulihkan hubungan antara Allah dan manusia yang terputus karena dosa, dan kita telah menjadi manusia ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Hal yang ketiga, bahwa pengampunan Allah mendorong kita untuk menjadi pengampun bagi sesama. Saya ulangi, bahwa pengampunan Allah mendorong kita untuk menjadi pengampun bagi sesama. Sebagai umat ciptaan baru, Allah menghimbau kita, umatnya, untuk menjadi pengampun bagi sesamanya. Mengampuni adalah perbuatan indah di mata Tuhan, dan mengampuni itu adalah sebuah mujizat. Saudara, contoh pengampun yang kita kenal dalam perjanjian lama yang paling sangat kita kenal adalah kisah Yusuf. Kejadian 45 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 mencatat bagaimana Yusuf memiliki hati mengampuni terhadap saudara-saudaranya yang membencinya. Dari awal penderitaan Yusuf sampai menjadi terkenal, berawal dari mimpi Yusuf yang memicu kebencian saudara-saudaranya. Kemudian dikatakan dia dimasukkan ke dalam sumur, lalu dijual ke Mesir, masuk penjara, kemudian keluar penjara melalui mimpi Firaun. Yusuf dipakai oleh Tuhan untuk menafsirkan mimpi Firaun. Saudara, menafsirkan mimpi Firaun oleh Yusuf itu adalah campur tangan Tuhan yang sangat luar biasa. Tak seorang pun bisa untuk menafsirkan mimpi yang secara tepat dan benar kalau bukan karena Tuhan ada bersama-sama dengan Yusuf. Nah, saudara, Yusuf diberi jabatan tertinggi oleh Firaun. Dan kisah selanjutnya kita lihat bagaimana pengampunan Yusuf untuk saudara-saudaranya. Disinilah starting point dari sifat Yusuf yang menonjol. Saudara, kalau kita kontraskan dengan Matius 8 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-35, dan dalam kisah
seorang raja dan seorang hamba yang tidak mau mengampuni sesamanya. Ketika raja mengampuni hamba yang berhutang dan membebaskan seluruh hutangnya, dikatakan tetapi hamba ini justru tidak mau mengampuni orang yang berhutang kepadanya. Ketika raja mengetahui sikap hamba ini, maka raja pun menghukum dia dalam penjara. Kekasih Tuhan, memang mengampuni itu adalah sesuatu yang kadang-kadang sangat sulit bagi orang yang pernah disakiti atau dikhianati atau diperlakukan tidak adil oleh seseorang. Hati yang terluka atau terlanjur sakit hati akan merasakan hal itu sebagai sesuatu hal yang sangat berat untuk dilakukan. Maka sering dikatakan orang bahwa perbuatan mengampuni adalah sebuah mujizat. Kenapa? Karena tidak semua orang mampu melakukan hal ini. Yesus berkata di dalam doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa alasan betapa pentingnya sebuah pengampunan. Yang pertama, bahwa hal mengampuni itu adalah perintah Tuhan Yesus untuk dilakukan. Efesus 4 ayat 32. Yang kedua, agar kita juga mau mengampuni, seperti doa Bapa kami di dalam Matius 6 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Yang berikut, agar doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Baca surat Yakobus. Jadi ketika kita tidak mau mengampuni dosa orang lain, maka itu menjadi sebuah penghalang untuk kita menerima berkat dari Tuhan. Yang berikut, karena alasan kesehatan, saudara. Beberapa ahli mengatakan bahwa menyimpan kepahitan itu bisa menimbulkan kanker bersarang di dalam tubuh. Ada begitu banyak kesaksian yang mengatakan bahwa ketika mereka melepaskan roh pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti mereka, ada mujizat terjadi atas hidup mereka. Saudara, ini sangat luar biasa, saudara. Dan yang berikut, kita kehilangan persekutuan yang indah dengan Tuhan dan sesama bila kita tidak mengampuni sesama kita. Saudara, iman yang besar adalah sia-sia tanpa pengampunan. Pengampunan adalah kasih yang sedang bekerja. Orang yang memiliki kasih Allah pasti akan rela mengampuni. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat dan beberapa rekan sekerjanya selalu menekankan pentingnya pengampunan yang harus dimiliki oleh setiap mereka. Contohnya, Filemon kepada Onesimus, atau pesan Paulus kepada Filemon. Saudara, Allah menjanjikan kepada umatnya hidup yang berkelimpahan, namun itu bisa terhalang bila kita menolak untuk mengampuni sesama. Sebagai ciptaan baru, saudara, kita patut mensyukuri pengampunan agung yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Itu adalah tanpa perhitungan, tanpa memperhitungkan dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. Kita juga didorong untuk meresponi pengampunan Allah dan juga bersedia mengampuni sesama kita yang bersalah kepada kita. Kiranya firman Tuhan malam hari ini bisa menggugah hati saya dan saudara ketika orang lain membuat kesalahan yang fatal sekalipun kepada kita. Mari kita melepaskan pengampunan itu kepada mereka, sehingga kita menerima berkat kasih karunia Allah, sehingga doa-doa yang kita naikkan kepada Allah Bapa di sorga itu tidak akan terhalang, dan kita akan menerima berkat itu dengan berkelimpahan.
Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di sorga untuk malam hari ini, untuk firman-Mu yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami bersama-sama, bahwa mengampuni itu adalah sesuatu hal yang harus kami lakukan untuk menerima berkat kembali daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam hari ini, mengingatkan kami untuk kami boleh senantiasa merasa rendah hati terhadap sesama kami. Ketika orang berbuat salah kepada kami, ajarlah kami, beri hati kepada kami untuk kami boleh mengampuni mereka. Memang berat, mengampuni itu adalah sesuatu hal yang sangat sulit dilakukan. Tetapi bila hati kami diisi dengan firman Tuhan, bila kami bersama-sama dengan Tuhan, kami mampu melakukan dan melepaskan pengampunan itu kepada sesama kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Berkati semua sidang jemaat yang sudah mendengarkan firman ini. Berkati usaha pekerjaan mereka, apapun yang mereka lakukan semuanya berhasil. Mereka yang sakit, mari Tuhan tolong, Kau sembuhkan mereka dengan bilur-bilur-Mu. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Berkati semua kami yang ada, dan kami berdoa ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin.